Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Pakai Hayatan NPM 1921020626. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi saya kesehatan. Hingga saat ini saya masih diberi kesehatan dan tanpa kekurangan satu apapun. Dan tidak lupa saya ucapkan kepada Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI selaku dosen filsafat hukum Islam. Kali ini saya akan membahas tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari hukum Islam tersendiri adalah terciptanya kedamaian dunia dan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana ataupun pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian di dunia saja. Dan tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rohim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sifat Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tentang zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi seluruh alam. Bagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, civil law atau biasa disebut Eropa konstitusional. Ketiga, custom law. 4, Islamic law. Dan 5, sistem hukum sosialisasi komunitas. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. 4, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi 2, yaitu filsafat tasyri dan kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas memberikan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri terbagi kepada yang pertama, 1, Daim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua, Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Ketiga, Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau Masyadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Keempat, Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. 5, Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Dan pembahasan filsafat syariah yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam perkembangan filsafat syariah adalah 1, Asrar al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Khasya Ish al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Ketiga, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Keempat,
Tawabi al-ahkam, karakteristik hukum sih. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya memohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.